Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم اجعل هذه البيت بيتا مباركا معمورا نافعا دائمة إلى يوم القيامة. اللهم اجعلها معمورة إلى يوم القيامة وبارك في مائها وأنبت الصالحين والأولياء فيها كما ينبت الماء الزرع. اللهم فرج حي حكم عدل سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن الله بغفور رحيم. أما بعد, yang saya muliakan para sesepuh, para masyayikh, para alim, para kiai, para ustaz, ibu nyai, ustazah, juga sahabat-sahabat semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, sehat walafiat, serta masih bisa menjalankan aktivitas istiqomahan khatmil Quran. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda ataupun alamat baik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk turunan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini sudah putaran ke-42. Mudah-mudahan semakin lama semakin keramat, semakin keluar keramatnya. Itulah salah satu buah istiqomah, yaitu butul karomah bidawamil istiqomah. Tetapnya karomah bidawamil istiqomah, dengan terus mendawamkan lebih masif, tidak ada kata libur. Al-Quran ini insyaallah menjadikan kebaikan khususnya untuk kita semua anggota Jamiah Al-Quran, dan mudah-mudahan keberkahan ini akan melimpah kepada anak, cucu, turunan, dan keluarga, serta mungkin lebih luasnya lagi wabil khusus seluruh masyarakat kecamatan Karangasembung keberkahan Al-Qur'annya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mau tidak mau, memang perjalanan khatmil Quran kita ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqomah. Diperhatikan ataupun tidak, tentu banyak manfaat yang kita dapatkan dan menjadi perhatian untuk orang lain, karena komitmen istiqomahnya kita bersama. Salah satunya dari pengurus PC JPH pun melihatnya tidak sebelah mata. Karangasembung bukan main-main, gitu kan. Jangan dianggap sebelah mata, karena diantaranya PAC JPH yang paling aktif dan masif melaksanakan khatmil Quran hanya Kecamatan Karangasembung. Selamat buat ketuanya. Luar biasa. Selamat. Bukan hanya menjadi perhatian PC, bahkan mungkin tembus sampai ke PB. Ya, kemarin pun artinya saya tidak sengaja, malam Kamis kemarin itu kan saya diajak ke Asia, ke Gedongan gitu kan ya, ke Kang Uki di sana Asia. Saya dikenalkannya itu kan ini dari Karangasembung. Terus langsung disebutkan keunggulan daripada Karangasembung, itu khatmil Qur'annya sudah paling aktif daripada PC-nya. Sampai seperti itu. Artinya sudah menjadi perhatian.
dari kalangan wabil khusus ya orang-orang ahli Al-Quran. Termasuk sendiri saya diajak oleh ya Haji Marzuki, beliau termasuk pengurus PP juga, dan insya Allah beliau pun suatu saat pengen hadir bersama kita melaksanakan khutbah Quran malam Kamis ini. Cuman untuk malam sekarang pas kebetulan ya Haji Marzuki punya tugas acara khutbah Quran di kampus Yayasan Al-Biruni dalam rangka ya hari ke-1 sampai ke-7 almarhum Kiai Haji Dr. Afandi Mukhtar, sehingga kan masih belum bisa hadir di sini karena waktunya sama pada Isya. Insya Allah mudah-mudahan mungkin berkahnya ketua PAC mungkin nanti dihadiri oleh Hafid gitu kan, atau selanjutnya gitu kan, wallahu a'lam gitu. Insya Allah nanti harus majelis kami jadi pusat. Insya Allah. Nah makanya istiqomahnya kira-kira harus benar-benar supaya kira-kira tertarik sendiri gitu kan. Karangsempung bisa diberkahi dihadiri oleh orang-orang begitu. Para hadirin yang saya muliakan, jadi mungkin kita menjadi semangat baru. Terus dengan adanya berbagai macam rintangan kita, entah itu rintangan secara umum, pandemi, ada pandemi COVID-19, terus juga sekarang lebih ketat lagi PPKM gitu kan, dan mungkin darurat gitu kan ya, darurat. Terus juga mungkin diperpanjang ya kita bisa tetap terus berjalan, dan kita masih pakai prokes ya, pakai masker, jaga jarak gitu kan ya. Cuci tangan kan sering ya, wudhu apa segala ya. Cuci tangan mau makan kan, cuci tangan dulu, terus doa mau makan, terus harus makan. Artinya memang dengan kondisi yang sekarang ini media beda-beda pendapat, sehingga kadang untuk masyarakat yang tidak punya pegangan seperti Jam'iyah Khatmil Quran, Jam'iyah Burda, Jam'iyah Waqi'ah ataupun Jam'iyah Yasin Tahlilan, sehingga kadang tidak ada refreshingnya gitu kan, sehingga kadang banyak terlalu merasa ketakutan dengan informasi-informasi yang berkembang. Tetapi yakinlah, menurut guru saya ya Haji Lukman Hakim, yakinlah bahwa segala macam rintangan itu akan menguntungkan bagi kita. Salah satunya ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam banyak rintangan, maka kita didorong untuk bisa mendengarkan pendapat orang lain. Artinya ketika kita mendengar pendapat orang lain, kita sudah tidak jadi menjadi orang yang egois, yang merasa benar sendiri. Nah, ketika kita mau mendengar pendapat orang lain, maka disitulah otomatis Allah mengupgrade, kalau bahasa Kiai saya, mengupgrade keilmuan kita. Jadi berarti mafhum mukhalafahnya, ketika orang yang egois, dia tidak mau mendengar masukan dari orang lain, dan dia pun ruginya ilmunya tidak di-upgrade gitu kan ya. Ilmunya tidak di-upgrade ini dalam artian direvisi dan juga ditambah. Nah inilah salah satu kelebihan kenapa Allah memberikan banyak rintangan, tantangan gitu kan ya, dalam kehidupan ini sebenarnya untuk kebaikan kita. Jadi oleh karenanya ketika diuji oleh Allah ada banyak perintangan, tantangan apa segala, nah, jangan maido dulu gitu kan ya, jangan ngersila dulu, karena disitulah ketika kita apalagi lulus ujian dari tantangan itu, ya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mengangkat derajat kita. Nah, salah satunya ya tadi Allah mengangkat derajatnya, diantaranya kan kita di-upgrade keilmuannya. Nah, mudah-mudahan artinya dengan
pola para ulama di Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu kita bisa belajar sedikit demi sedikit dengan pola Jam'iyah yang berkembang di masyarakat. Ternyata ya konsepnya itu luar biasa. Konsep Jam'iyah ini, Jam'iyah Khatmil Quran, di dalamnya ya ada Qurannya, ada pikirannya, juga ada taklimnya. Nah, jadi komplit. Kalaupun misalkan dibedah satu Jam'iyah saja, ini keuntungannya banyak. Silaturahimnya ini sangat menguntungkan sekali bagi Sohibul Bait, karena segala macam kerupekan yang ada di rumahnya, sesuatu yang membahayakannya, ngomong kasarnya, kalau di dalamnya itu, di dalam rumahnya ada santet gitu kan, maka anggota Jam'iyah Khatmil Quran ketika keluar ini membawa santetnya, bahasa kasarnya seperti itu, nanti dibuang di jalan. Jangan sampai jadi oleh-oleh ke rumah. Pulang bawa balik ya. Iya. Ngomong kasarnya gitu kan ya. Artinya memang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi itu kan, yang pernah mungkin sering kita mendengarkan cerita Kanjeng Nabi menunjukkan daripada berkahnya orang silaturahim ke rumah kita. Nah, tetapi yang silaturahimnya juga berkah, wah ya jauh, kayak salad, kayak roti, itu kan ya. Berangkat sih mungkin naik motor, apalagi misalkan jalannya kecil-keciluk gitu kan ya. Mungkin nyampe sini tuh lapar, Kang Ustaz Gori. Habis minimal alhamdulillah nyampe sini ada kopi gitu kan. Ada minuman, ada makanan. Belum lagi nanti terakhir Allahumma barik lana. Artinya berkah gitu kan. Artinya berkah dari sisi itu saja. Belum lagi berkah dari silaturahimnya, bukan hanya silaturahim dengan Kang Ustaz Gori, tetapi kita datang ini kan dari berbagai macam penjuru, dari barat, timur, selatan, utara, atas, bawah itu kan ya. Mungkin barat daya, semuanya artinya bisa kumpul di sini. Dengan berkah silaturahim ini tentu banyak yang didapatkan kebaikannya kalau ditimbang maslahat dengan madaratnya, manfaat dengan bahayanya, maka lebih banyak manfaat dan juga maslahatnya. Nah, sehingga ya tidak ada alasan lagi Jam'iyah Khatmil Quran ini harus terus dilestarikan. Mudah-mudahan bisa diteruskan oleh generasi sebawah kita, anak cucu kita. Mudah-mudahan bisa menjadi jariah ya Tuhan. Nah, mudah-mudahan dengan berkah Quran ini, setidaknya kita yang aktif di Jam'iyah Khatmil Quran ini menjadi pertanda juga, menjadi alamat tetenger, tanda-tanda anak cucu turunan kita ada yang akan menjadi ahlul Quran. Artinya bisa mewakili ahlul Quran, entah qiraahnya, entah tahfidnya, ataupun menguasai qiraah sab'ah ataupun asyrahnya. Mungkin mudah-mudahan ada spesifik di situ. Buktinya saat ini kita sudah tertarik untuk bisa hadir dalam Khatmil Quran. Nah, ini menjadi tanda-tanda ya, mudah-mudahan kalaupun di anak kita belum ini, ya mungkin cucu, mungkin juga buyut. Kadang kan seperti itu ya. Jadi kadang ya tidak disangka-sangka juga, meskipun misalkan kita sih misalkan keilmuannya nggak ada, minim sekali, miskin ilmu gitu kan ya, tetapi dengan mahabbah inilah yang justru akan menjadikan katakanlah keajaiban. Contoh salah satunya Al-Habib Ali Al-Jufri. Al-Habib Ali Al-Jufri itu mungkin kita tahu, kalau di YouTube ketik saja kita muncul menjadi ulama yang luar biasa lah. Mungkin sarser dengan Habib Umar bin Hafid. Nah, kalau lihat orang tuanya, silsilahnya, orang tuanya itu tentara. Kalau di sini abri apa gitu. Tetapi orang tuanya ini sangat senang sekali kepada ulama, sering sowan kepada ulama, dan ketika sowan silaturahim ke ulama, anaknya itu dibawa, yaitu Habib Ali Al-Jufri. Nah, saking senangnya kepada ulama, itu kan ya, buahnya itu anaknya jadi ulama.
Oleh karenanya ini penting untuk masyarakat luas juga, untuk masyarakat awam, untuk masyarakat umum, untuk menumbuhkan kecintaannya kepada ulama. Ya, mudah-mudahan entah itu anaknya ataupun cucunya itu bisa mengangkat derajat orang tuanya, itu misalkan menjadi ulama. Ya, menjadi ulama ini ya tentu menjadi keberuntungan, karena ya tadi kan kalau di mukadimahnya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarah Safinatun Najah itu kan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, salah satunya kan ulama. Salah satunya ulama. Nah, belum lagi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Nah, ini pun bagian daripada ikhtiar kita untuk bisa menjadi manusia yang terbaik. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pertanda. Ya, karenanya ya dengan berbagai macam rintangan nanti, apalagi misalkan gitu kan ya, misalkan kita 2024 dihadapkan dengan pemilu, terus juga misalnya di anggota di sini ada yang beda pendapat, ya jangan sampai Khatmil Quran pun menjadi korban, gitu kan ya. Itu Khatmil Quran berbeda, gitu kan ya. Jauh kene. Mungkin ya, mungkin saja kan. Mungkin saja. Yang dekatnya kubu. Artinya makanya gitu kan. Begitu juga kubu. Sensitif aku. Kayaknya kubu nanti diundur ya pemilihannya. PKM darurat sih. Artinya banyak hal yang kadang menjadi tantangan kita, gitu kan. Kadang dengan permasalahan perbedaan pendapat, misalnya pilihan saja bisa jadi misalkan mengorbankan sesuatu hal yang menurut kita padahal mulia, di antaranya misalkan jamiah Khatmil Quran. Nah, jangan sampai gitu. Pastilah kita dalam perjalanan hidup sih ada lupa, ada khilafnya gitu kan, mungkin ada salahnya. Tetapi dengan terus istiqomah ajak Khatmil Quran inilah, katakanlah kekhilafan, kekurangan kita itu akan bisa artinya dengan sendirinya bisa diperbaiki dengan baik. Bismillah. Misalkan kalaupun di luar Khatmil Quran kita, pakaian kita dipakai itu banyak kotornya gitu kan, maka malam Kamis Khatmil Quran ini menjadi laundry-nya gitu kan, sehingga keluar daripada Khatmil Quran kita bersih lagi. Nah, mudah-mudahan ini seperti itu gitu kan. Mungkin itu saja, sudah malam ya. Nah, berkaitan dengan mungkin pelantikan ya, PPKM-nya nambah lagi. Tetapi ini Pak Sekjen, saya mohon pada Pak Sekjen coba koordinasi dengan pihak PC. Artinya kan ini kemungkinan nambah-nambah. Artinya minta saran gitu kan, gimana baiknya untuk acara pelantikan MPC Karangsempu. Infonya sih yang dibahas kemarin sih yang rencana di Gedung Kumah ya belum koordinasi.